pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Ya, dimana kita tahu bahwa hari ini adalah MPLS hari kedua. Ya, sebelumnya kalau Miss bilang semangat pagi, jawabannya apa? Pagi, pagi, pagi. Ya, Miss ulang ya. Jadi semangat pagi, 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 pagi. Wih, pinter ya. Ya, anak-anak, di MPLS hari kedua ini Miss akan memberikan beberapa tayangan video untuk kalian semua, di mana nanti yang pertama itu akan ada penayangan video mengenai doa, Mars Pelita Bangsa, serta Mars PPK. Yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pandemi COVID-19 oleh Puskesmas 1 dan Pasar Barat. Kemudian akan dilanjutkan dengan sosialisasi visi misi serta program sekolah oleh Ibu Kepala SMP Pelita Bangsa, yaitu Ibu Ninyoman Sudiati SEMM. Kemudian akan dilanjutkan oleh sosialisasi ekstrakurikuler oleh Miss Maria selaku Koordinator Pembina Ekskul SMP Pelita Bangsa. Dan yang terakhir itu adalah video mengenai pengenalan lingkungan sekolah. Ya, jadi semoga kegiatan MPLS hari kedua ini berjalan dengan lancar, kalian bisa mengikuti dengan baik. Jaringan internet juga tentunya harus bagus ya. Baik anak-anak, demi kelancarannya MPLS hari kedua ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Morning prayer. Bow your head, close your eyes. Dear God, we thank you for this day you have given us. Please help us to become responsible, good students. Help us to understand the lessons that we are about to learn. In Jesus' name we pray. Amen. Prayer before eating. Let us close our eyes and bow our heads. Dear God, we thank you for this food we are about to eat. We pray that it's nourishment for our bodies. Bless the hands that made it. Thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen. Prayer before dismissal time. Close your eyes, bow your head. Dear God, as we finish our studies for the day, we just thank you for this day that we have learned, that we've learned something new, Father. We thank you that we are now able to go home. We pray that you keep us safe on the journey unto our destination. In Jesus' name we pray. Amen. 感谢上帝给我们食物，使我们快快长大。祷告结束。感谢上帝给我们健康的身体，使我们能到学校。祷告结束。感谢上帝给我们一天的喜乐。现在我们要回家，请上帝保护我们。祷告结束。Kami putra-putri, tambatan hati, etos harapan bangsa, lambang masa depan yang cerah, ikrar janji nan suci. Tekadkan dan bulatkan hati, akan kurai cita, ku gapai impian.
Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat, atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman. Karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter, atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai wabah global. Virus yang tidak kelihatan mata itu menyebar seiring berpindahnya manusia dari satu tempat ke tempat lain. Jumlah kasus terus meningkat dari waktu ke waktu. Terus bertambah di sejumlah wilayah kepulauan Indonesia. Wabah ini tidak hanya menyebabkan kekhawatiran masyarakat luas, tetapi juga berdampak pada dimensi kesehatan, kemanusiaan, sosial, dan ekonomi. Misi besar mewujudkan Indonesia sehat belum bisa tercapai karena COVID-19 akan tetap mengancam tanpa adanya perubahan perilaku yang signifikan. Tanpa upaya-upaya edukasi dan mengubah perilaku, maka akan sulit untuk segera menurunkan penyebarannya. Terjadinya perubahan membutuhkan proses panjang, karena norma yang terbentuk sekian lama dalam masyarakat telah menciptakan sebuah zona nyaman yang menghambat terjadinya penerimaan norma baru yang diharapkan. Perlu usaha besar untuk memberikan tawaran keluar dari zona nyaman tersebut. Apa yang ditawarkan? Norma baru yang relevan, dapat dipercaya melalui strategi komunikasi yang tepat dan efektif, sehingga dapat menciptakan momentum terjadinya perubahan di tingkat individu yang akan berimplikasi terhadap perubahan sosial disertai dengan elemen-elemen pendukung yang berkelanjutan. Apa yang perlu diubah? Perilaku dalam keseharian. Memakai masker dengan benar, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, jaga jarak lebih dari 1 meter, atau physical distancing. Melalui pesan seperti apa? Sebuah pesan untuk tujuan bersama. Menciptakan masyarakat yang sehat. Berubah, usir wabah. Komposisi branding berubah usir wabah terbagi menjadi 2 bagian, di mana norma lama yang terinfeksi virus menjadi terusir dan mati tergantikan norma baru dengan panah merah yang bergerak terarah untuk menurunkan kurva. Melalui aksi nyata, maka garis merah sebagai zona bahaya bisa kita turunkan bersama-sama menjadi warna hijau, zona aman. Komposisi tersebut merupakan simbol komitmen yang dapat digunakan untuk menggerakkan setiap lapisan di masyarakat. Dengan terus memupuk rasa optimis, meningkatnya angka kesembuhan orang yang terinfeksi, serta semangat gotong royong membantu sesama. Sosialisasi norma baru dirancang melalui materi edukasi dengan mempertimbangkan kedekatan warna dan budaya lokal dalam mengemas informasi, serta menyajikan fakta agar kelompok sasaran bersedia dengan kesadarannya melakukan tindakan dan respon sesuai dengan apa yang diharapkan. Yakinkan tekad bahwa kurva bisa dilandaikan dan kita usir COVID-19 dengan melakukan perubahan. Berubah, usir wabah. Bersatu lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini tiba saatnya Miss Kepala Sekolah SMP Pelita Bangsa di sini Miss mendapatkan apa ini? Mendapatkan
melaksanakan tugas dari panitia NUNS. Kepanitiaan sudah tersusun sedemikian rupa sehingga benar-benar bisa menyambut kalian dengan sebaik-baiknya sebagai siswa baru di SMP kita tercinta, SMP Pelita Bangsa. Nah, hari ini Miss Sudiati berkesempatan untuk memaparkan visi dan misi Sekolah Pelita Bangsa. Ya, visi itu adalah suatu impian yang nanti kalian akan dapatkan di sini. Mimpi kita, visi kita Sekolah Pelita Bangsa adalah menjadi sekolah unggulan, berkarakter dan berwawasan budaya. Nah, tentunya di dalamnya itu terkandung hal-hal apa sih yang harus dikandung di dalam menjadi sekolah unggulan, berkarakter dan berwawasan budaya. Indikator visinya adalah, anak-anak ya, dengarkan, terwujudnya prestasi akademik dan non-akademik yang kompetitif. Kemudian tercapainya hasil pendidikan yang bermutu. Terpenuhinya fasilitas pendidikan yang mendukung pembelajaran yang bermutu. Selanjutnya, terwujudnya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, dan global. Kemudian yang terakhir adalah terwujudnya sikap mental dan moral spiritual yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan budaya Indonesia. Nah, karena mimpi-mimpi tersebut, visi yang kita miliki tersebut, yaitu menjadi sekolah unggulan, berkarakter dan berwawasan budaya, maka misi atau hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus dan dapat kita lakukan adalah melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif, efisien, serta berkesinambungan dengan memperhatikan daya serap peserta didik agar tercapai hasil belajar yang optimal. Yang kedua, mengembangkan potensi siswa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menanamkan sikap jujur, santun, berbudi luhur, dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama. Selanjutnya, menumbuhkan sikap berbakti dan rasa memiliki kepada seluruh warga sekolah. Kemudian, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya. Nah, karena itu yang harus kita capai, maka tentunya di samping visi, misi, ada pula tujuan daripada Sekolah Pelita Bangsa itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun 4 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Sekolah memiliki dokumen kurikulum sekolah yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, serta mampu mengimplementasikan. Sekolah memiliki tenaga pendidik dan mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sendiri yang memenuhi standar proses, standar penilaian sesuai dengan karakteristik mata pelajaran maupun lingkungannya. Yang ketiga, sekolah memiliki kriteria kelulusan maksimal dalam mata pelajaran lebih kecil sama dengan 70. Nah, sekolah memiliki tenaga pendidik yang mampu menerapkan berbagai model inovasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan mempersiapkan untuk pembelajaran daring. Sekolah dapat memiliki semua jenis lomba akademik maupun non-akademik di tingkat daerah dengan target minimal masuk 10 besar. Sekolah mencapai rata-rata nilai ujian sekolah minimal sebesar 8,00 dan rata-rata nilai ujian sekolah minimal 7,0.
Semua warga sekolah memiliki ketangguhan mental dan selalu mengembangkan karakter positif dalam segala aktivitas. Semua warga sekolah memiliki kebiasaan melakukan doa bersama sebelum memulai sesuatu dan setelah kegiatan pembelajaran ditutup. Semua warga sekolah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah berpartisipasi itu dalam kerja bakti sosial dengan mengunjungi beberapa panti asuhan. Demikianlah tentang visi, misi, dan tujuan daripada Sekolah Pelita Bangsa yang sudah kita miliki dan kita akan tetap perbaharui sesuai dengan keadaan dan situasi yang berlaku. Terima kasih. Dan hari ini juga Miss Widiati setelah menyampaikan visi misi, Miss Widiati selaku kepala sekolah juga akan menyampaikan program-program kerja selama 1 tahun ke depan. Nah, anak-anak, selamat pagi semuanya. Kemudian semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jangan lupa kita harus menerapkan protokol kesehatan, ya, makanan yang bergizi, jaga kesehatan. Ini Sujati akan terus bacakan atau paparkan tentang program pembelajaran yang akan kalian dapatkan selama 1 tahun di kelas 7. Adapun di dalam 1 tahun itu kalian akan mendapatkan kalender pendidikan seperti ini, ya. Kalender pendidikan ini kita bagikan setiap semester, semester 1 dan semester 2. Kalender ini mengacu kepada kalender dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan juga mengacu kepada kebutuhan nasional. Nah, anak-anak, di dalam 1 tahun ini kita akan melakukan penilaian pembelajaran selama 4 kali, yaitu 1 itu semester 1 kita bagi menjadi 2, tengah semester 1 dan semester 1. Itu akan kita laksanakan semester 1 itu bulan Juli sampai bulan Desember, di mana di pertengahan tahun yang namanya tengah semester kalian akan mendapatkan nilai tengah semester yang mana sebelumnya akan dilakukan penilaian harian. Penilaian harian setelah itu tengah semester kita akan lakukan kegiatannya bulan Oktober tahun 2020, yaitu mulai tanggal 12 sampai tanggal 16, di mana kegiatan itu akan diisi dengan pembelajaran di luar kelas. Maksudnya adalah apabila dalam keadaan situasi normal, biasanya kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat pengolahan dan lain sebagainya, yang mana di dalam teori juga semua pembelajaran bisa nanti diaplikasikan di dalam pembelajaran praktek. Namun karena dalam keadaan daring, maka kalian akan nanti mendapatkan tugas sesuai dengan kebutuhan. Itu kemudian penilaiannya akan dilaksanakan nanti namanya rapor tengah semester itu akan kita bagikan pada tanggal 16 Oktober. Itu tengah semester 1. Kemudian akan dilanjutkan pembelajaran daring seperti biasanya. Kemudian kalian akan diikuti dengan penilaian harian, praktek-praktek yang dibutuhkan. Nah, pada akhirnya bulan Desember kita akan bagikan hasil penilaian semester 1, yaitu pada tanggal 18 Desember. Setelah itu kita akan lakukan kegiatan di rumah juga, yaitu libur semester 1. Kemudian semester 2 kita akan memulainya, anak-anak ya, semester 2 kita mulai belajarnya itu tanggal 4 Januari. 4 Januari kita mulai pembelajaran
semester 2. Demikian selanjutnya kita akan melakukan kegiatan rutinitas belajar sampai dengan bulan Maret. Itu kita bulan Maret ada penilaian tengah semester. Itu tengah semester 2 kita akan laksanakan pada bulan Maret tanggal 19 Maret. Kemudian penilaian kenaikan kelas. Nah, ya, tiba saatnya sudah kalian setelah 1 tahun di sini, kalian akan mendapatkan penilaian akhir semester 2 itu pada tanggal 10 Juni. Sedangkan untuk kakak kalian yang kelas 9, mereka akan melaksanakan yang namanya event akhir tahun, yaitu graduation. Itu kita akan laksanakan tanggal 11 Juni 2021. Nah, itulah program kegiatan kita, Nana, ya, selama 1 tahun. Semua kegiatan ini mengacu kepada dasar-dasar perundangan, dasar-dasar peraturan, semua kita didasari oleh keputusan dari Kemendikbud, kemudian Dinas Pendidikan dari provinsi, kemudian juga mengacu kepada kebijakan yang diberlakukan di Kota Denpasar khususnya. Demikianlah program kerja SMP Pelita Bangsa, ya, sudah disediakan paparan tentang apa tadi? Tentang visi misi, kemudian tujuan sekolah, kemudian sampai dengan program yang akan kita laksanakan sampai dengan akhir tahun. Baik, nanti jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung kontak ke sekolah atau kontak ke Miss Sugiarti. Itu juga tentunya nomor HP juga sudah kalian diberikan pada saat PLS, ya. Nantinya akan semua kalian akan dapatkan di sini. Oke, terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu, ya. Salam sehat semua dari Miss Sugiarti dan dari guru kalian di sini. Miss Sugiarti tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Sekolah SMP Pelita Bangsa. Dalam rangka penertiban siswa-siswi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah menjadi tertib, maka sekolah memberikan beberapa peraturan selama menjadi siswa di sekolah ini. Antara lain, sebelum pelajaran dimulai, nomor 1, siswa datang 5 menit sebelum bel berbunyi untuk mengucapkan salam di lobi depan dengan guru piket sebelum masuk kelas. Yang kedua, setelah bel berbunyi, seluruh siswa SMP berkumpul di koridor untuk berbaris sesuai urutan kelas, berdoa bersama dipimpin oleh siswa, menyanyikan lagu Mars Pelita Bangsa. Yang ketiga, pengarahan dan bimbingan dari guru. Yang keempat, breakfast bersama di ruang kelas masing-masing dengan didahului oleh doa. Yang kelima, siswa piket menyiapkan keperluan kegiatan belajar mengajar yang meliputi mengisi buku jurnal, menulis papan absen, membersihkan papan tulis. Yang keenam, bagi siswa yang terlambat sebelum masuk kelas meminta izin kepada wali kelas. Kemudian selanjutnya, selama pembelajaran berlangsung, yang harus diikuti adalah 1. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang kedua, setiap pergantian pelajaran, papan tulis harus sudah bersih. Yang ketiga, bila guru belum hadir di kelas, siswa tetap tenang dan mempersiapkan pelajaran. Setelah 5 menit, ketua kelas menjemput guru yang bersangkutan. Yang keempat, apabila keluar kelas harus seizin dengan guru yang bersangkutan. Yang nomor 5, makanan dan minuman yang dibawa ke dalam kelas diletakkan di tempat yang telah disiapkan dan tidak diperbolehkan makan atau minum selama pelajaran berlangsung,
kecuali seizin guru yang bersangkutan untuk sekedar minum. Nomor 6, mengucapkan salam kepada guru sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung. Ketujuh, siswa yang hendak meninggalkan kelas karena ada keperluan sekolah, pribadi, ataupun sakit harap minta izin kepada guru yang di kelas atau ke wali kelas. Yang kedelapan, siswa wajib menjaga tata tertib, sopan santun, kerapian, dan kebersihan dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kesembilan, siswa wajib mengikuti pelajaran, ulangan harian, ujian yang diselenggarakan di sekolah, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru bidang studi. Yang ke-10, siswa piket supaya selalu mengecek buku jurnal di kelas. Selanjutnya, setelah pelajaran berakhir, siswa wajib berdoa sebelum pulang dan memberikan salam kepada guru di kelas. Siswa harus membereskan perlengkapan pelajaran di kelas dan membersihkan papan tulis. Kemudian selanjutnya, bagi siswa piket khususnya supaya mengumpulkan buku jurnal setiap akhir minggu, yaitu pada hari Jumat, kepada wali kelas. Nah, demikianlah peraturan Sekolah Pelita Bangsa yang berlaku mulai hari Senin 13 Juli 2020 hingga berikutnya. Terima kasih. bergabung kembali di SMP Pelita Bangsa di tahun ajaran baru, terutama bagi siswa kelas 7, dan selamat bertemu kembali yang tercinta siswa kelas 8 dan kelas 9. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walaupun masih dalam pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Miss Maria ingin menyampaikan sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, ingin Miss Maria menyampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan di sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Yang pertama, ekstrakurikuler pramuka. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib di SMP Pelita Bangsa. Artinya, semua siswa baik kelas 7, 8 maupun 9 wajib mengikutinya. Dengan mengikuti kegiatan ini, siswa-siswi nantinya diharapkan mendapat manfaat dari kegiatan kepramukaan. Antara lain, siswa menjadi lebih percaya diri, mendukung perkembangan emosional sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin, belajar keterampilan hidup, leadership, kemudian sehat mental dan fisik, dan di akhir semester 1, secara rutin sekolah mengadakan persami atau perkemahan Sabtu Minggu yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah sekaligus sebagai acara pelantikan pramuka penggalang baru. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan adalah jenis ekskul yang diadakan di sekolah yang bisa dipilih oleh siswa paling banyak 2 ekskul yang diminati sesuai dengan bakat, minat, dan ketertarikan. Berikut ekskul pilihan yang bisa kalian pilih. Sedangkan yang kedua adalah ekstrakurikuler
pilihan, yaitu jurnalistik. Ekstrakurikuler jurnalistik sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui suatu karya, baik itu tulisan, karya yang lain, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat dalam dunia jurnalistik, khususnya bidang tulis-menulis untuk mengisi materi mading dan buletin sekolah, yaitu Pelita, Pelajar Indonesia Bertalenta. Ekstrakurikuler yang berikutnya adalah KIR atau Karya Ilmiah Remaja. Ekskul KIR ini adalah kegiatan berupa penulisan, diskusi, penelitian, percobaan, hingga penempuan, merupakan satu dari beberapa kegiatan yang dekat dengan aktivitas seorang pelajar. Aktivitas tersebut selain mampu menghasilkan suatu karya, juga mampu membentuk perilaku, cara berpikir yang kritis, serta sistematis. Kemudian, ekstrakurikuler English dan Mandarin Conversation. Ekskul ini adalah kegiatan untuk melatih keterampilan berbicara untuk menulis bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan Mandarin, yang nantinya akan berguna untuk melatih keberanian dan kemampuan ketika berbicara di depan umum atau dalam lomba-lomba antar sekolah. Ekstrakurikuler basket dan futsal. Ekskul basket dan futsal adalah kegiatan melatih keterampilan dan kemampuan olahraga, khususnya basket dan futsal, yang tentu saja diminati banyak anak remaja. Kemudian, ekstrakurikuler seni pilihan, yaitu melukis, rindi dan suling, tari Bali dan modern, yang diharapkan bisa menjadi wadah kreativitas seni sesuai dengan bakat dan minat para siswa. Hasil dari kegiatan ekstrakurikuler di akhir semester akan diberikan kesempatan untuk tampil dalam parade ekstrakurikuler maupun pada acara kegiatan sekolah lainnya. Baiklah, jadi sekarang Miss Novi akan mengingatkan kembali kepada kalian siswa-siswi SMP Pelita Bangsa, di mana setelah kegiatan pembelajaran
pada kegiatan MPLS di hari kedua ini berakhir, tentunya tidak lupa kalian harus merangkum materi yang ada pada kegiatan MPLS di hari kedua ini yang telah kalian saksikan bersama dalam channel YouTube Pelita Bangsa. Baik, bagi anak-anak semua, di mana tugasnya nanti akan dikumpulkan pada hari ketiga setelah kegiatan MPLS berakhir. Akan kalian kumpulkan pada Miss Dian selaku Ketua MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Jadi tidak lupa tentunya kalian harus menjaga kesehatan kalian karena besok kalian harus masih mengikuti kegiatan MPLS terakhir yaitu MPLS di hari ketiga. Tentunya jaga kondisi badan kalian agar tetap sehat. Jangan lupa untuk mencuci tangan, rajin berdoa, dan tentunya kalian harus makanan-makanan yang bergizi sehat. Baik, demikianlah dari Miss Novi. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam Om Santi Santi.